अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hafid Farhan dan hari ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Muhammad Taika Wicaksana. Ini dari Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Mesin, dan saya dan Mas Hafiz kebetulan satu prodi yaitu D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Selain itu ada beberapa teman saya yaitu Mas Zaim Hilmi Al-Fahri, Mas Syahran Naufal Raki, dan juga Mas Rahmadika Awang Friliansa yang berada di prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Baik. Ya, kali ini kami akan membahas tentang feminisme dan orientasi seksual bersama narasumber yang sudah dijelaskan oleh Mas Hafiz tadi. Oke. Apa sih itu feminisme dan orientasi seksual? Mungkin Mas Zaim Hilmi bisa menjelaskan apa itu feminisme? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu feminisme. Feminisme berasal dari kata feminim, yaitu berasal dari bahasa Prancis, yaitu sebuah kata sifat yang berarti kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Feminisme merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan, gerakan, dan ideologi yang bertujuan untuk mencapai tingkat gender yang bernaung pada hak asasi. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita dengan menetapkan kesetaraan pada aspek politik, ekonomi, pribadi, dan sosial dari dua jenis kelamin. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan perempuan diberlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Gerakan feminis telah dan terus mengkampanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara, dan menghilangkan kesenjangan upah gender. Untuk memilih properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dan untuk memiliki cuti kehamilan. Feminis berupaya melindungi wanita dari tindak kekerasan integrasi sosial untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan dalam berpakaian dan aktivitas fisik yang dapat diterima sering menjadi bagian dari gerakan feminis. Beberapa cendekiawan menganggap kampanye feminis sebagai kekuatan utama di balik perubahan sosial utama dalam sejarah terhadap hak-hak perempuan, khususnya di Barat, di mana mereka hampir secara universal dihargai atas pencapaian hak pilih perempuan, bahasa netral gender, hak reproduksi bagi perempuan, termasuk akses terhadap kontrasepsi dan hak untuk memasuki kontrak dan memilih properti. Meski anjuran feminis terutama terfokus pada hak-hak perempuan, beberapa feminis termasuk Bill Hawke berpendapat untuk memasukkan pembebasan laki-laki di dalam tujuan feminis karena mereka percaya bahwa laki-laki juga dirugikan oleh beberapa gender tradisional mereka. Teori feminis yang muncul dari gerakan feminis bertujuan untuk memahami sifat ketidaksetaraan gender
dengan memeriksa peran sosial dan pengalaman hidup perempuan. Ia telah mengembangkan teori-teori dalam berbagai disiplin untuk menggapai isu-isu tentang gender. Selanjutnya, feminisme dalam pandangan Islam. Di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Direkam layari Mas Alimah. Sebagai cendekiawan, Muslim, dan ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Pasalnya, prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan teori Islam, terutama teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Sudah barang tentu ada aspek di mana feminisme menjadi persoalan dan masalah bagi teori Islam. Masalah terjadi apabila feminisme berkehendak untuk melakukan supremi dan eksploitasi terhadap lawan jenis kelamin yang dalam hal ini adalah kaum laki-laki. Feminisme seperti demikian tidak sejalan dengan cara pandang Islam. Pasalnya, cara pandang Islam menginginkan antara laki-laki dan perempuan berinteraksi secara adil dan setara secara manusiawi. Sekian penjelasan singkat dari saya kembalikan ke host yang bertugas. Baik Mas, saya ada pertanyaan. Nah, apakah feminisme bisa selaras dengan ajaran Islam dan bisa diterapkan dengan budaya yang ada di Indonesia? Bisa dijawab, Mas? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perdebatan ini dari tahun ke tahun terus diperdebatkan oleh berbagai kalangan mengenai apakah feminisme cocok dengan ajaran Islam dan juga sebaliknya. Sudah berlangsung sejak lama. Beberapa pihak meyakini feminisme Islam adalah sebuah kontradiksi karena agama Islam sendiri dianggap menempatkan laki-laki sebagai gender yang lebih tinggi derajatnya. Namun pihak-pihak lain mengatakan bahwa Islam pada dasarnya menghormati perempuan dan bahwa masalahnya terletak pada interpretasi patriarkal dari teks keagamaan. Secara global, gerakan feminisme Islam telah mendukung advokasi hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Gerakan ini berangkat dari Islam, namun tetap mempertimbangkan juga wacana feminis sekuler, barat, atau non-muslim. Beberapa tokoh feminisme Islam terkenal adalah penulis asal Maroko, yaitu Fatima Mernissi, Farais Nobel Peace Prize Shirin Ebadi dari Iran, dan para akademisi Islam asal Amerika Serikat, yakni Leila Ahmed, Asma Barlas, dan Amina Wadud. Wadud terutama menghebohkan dunia Islam setelah menjadi imam sholat jamaah dengan makmum laki-laki dan perempuan. Di Indonesia sendiri, ada figur-figur seperti mantan ibu negara Sinta Nuriyah yang berupaya menafsirkan ulang kitab kuning agar lebih inklusif terhadap perempuan. Pakar fikih Musdah Mulia Alfah Ansor, aktivis hak reproduksi seksual perempuan, ulama feminis Husain Muhammad, serta Neng Dara sendiri. Mungkin ada yang bisa ditanyakan kembali. Saya kembalikan ke host. Jadi begitu ya Mas yang ada di Indonesia ya Mas Zaim? Iya Mas. Ya. Oke. Aku mau nanya lagi nih Mas. Islam terkait persamaan gender dan feminisme. Menjawab atau siapa? Atau yang lainnya? Atau yang lain? Silakan. Mungkin bisa diteruskan oleh Mas Raki. Silakan Mas. Oke, siap. Apa pertanyaan Mas? Bisa diulang?
bagaimana pandangan Islam terkait persamaan gender dan feminisme? Begitu kira-kira Mas, silakan. Oke. Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan yang sama dan kemuliaan yang sama. Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa. Dan surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tetapi untuk lelaki dan perempuan yang bertakwa dan beramal soleh. Islam mendudukan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kedua. Dalam Islam sesungguhnya wanita memang dimuliakan. Banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita, baik sebagai anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Akan tetapi, yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing. Siap, begitu Mas, kira-kira Mas. Oke Mas, jadi begitu ya tadi penjelasan dari apa itu feminisme ya. Oke, bisa dilanjut. Saya ingin bertanya ini kan tentang orientasi seksual. Nah, apa sih itu orientasi seksual? Mungkin Mas Ramadika Awang bisa menjelaskan sedikit apa itu yang disebut dengan orientasi seksual? Mas? Iya Mas. Oke, siap. Disorientasi seksual ya. Masalah bagaimana? Saya mau bertanya Mas, Iya. apa sih itu yang disebut dengan orientasi seksual? Mungkin Mas Rahmadika bisa menjawab, apa menjelaskan sedikit tentang orientasi seksual? Begini Mas, ya terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang disorientasi seksual. Disorientasi seksual itu adalah masalah penyimpangan seksual yang meliputi lesbian, Maaf, suaranya Mas, itu di mute. Oke, sebentar. Oh, Mas Ramadika, mohon maaf. Ini sepertinya mic-nya dimatikan. Nah. Oke, siap. Sudah terdengar, Mas? Sudah, Mas. Oke. Aman. Jadi disorientasi seksual itu adalah masalah penyimpangan seksual yang dimana meliputi lesbian, gay, terus biseksual, dan satu lagi yang dinamakan transgender. Dalam perdebatan yang hangat dibicarakan dalam masyarakat itu banyak dari media cetak dan elektronik, dan ada juga dari kalangan tokoh Islam sendiri, Mas, yang membolehkan apa itu homo dan juga lesbi dengan dasar bahwa tidak ada perbedaan antara homo dan bukan homo, dan tidak ada perbedaan antara lesbi dan bukan lesbi. Menurut mereka itu bahwa manusia cuma bisa berlomba buat berbuat amal kebajikan sesuai perintah Tuhan, Mas. Dan dalam Islam sendiri itu mengajarkan bahwa seorang homo ataupun lesbi sebagaimana manusia lainnya sangat berpotensi menjadi orang
yang saleh atau takwa, selama dia mau menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan atau bisa disebut syirik, dan meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW, serta menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan, Mas. Dan orang yang di dalam konteks ini juga tidak harus menyakiti pasangannya, dan bisa juga berbuat baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, dan peduli kepada lingkungannya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, Mas, ayat-ayat Al-Quran soal hidup berpasang-pasangan. Contohnya dalam Quran Surah Al-Rum ayat 21, lalu Quran Surah Al-Dzariyat ayat 49, dan Quran Surah Yasin ayat 36. Di sana itu tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis. Yang ada hanyalah soal gender. Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo dan bisa lesbi. Di Indonesia sekarang ini semakin liberal, Mas. Orang-orang homo dan lesbi semakin giat mengekspos perbuatannya secara terbuka, secara terang-terangan. Bahkan berusaha mencari legitimasi dalil dari Al-Quran tersebut. Memelintir maknanya dengan tidak terlihat kepada ayat-ayat yang lain yang berkenan dengan masalah yang ada. Padahal ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan juga antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Hal ini itu disebabkan karena mereka hanya memiliki sedikit ilmu, Mas, dan belum banyak membaca tafsir dan hadis. Tidak mengetahui usul fikih dan sarana-sarana ijtihad dan yang lainnya. Sehingga menurut mereka itu tidak ada larangan, Mas, dari Al-Quran atau dari hadis untuk melakukan homoseksual dan lesbian. Sehingga menurut mereka itu bahwa pelarangan terhadap LGBT itu adalah pelarangan terhadap hak asasi manusia. Berkenan juga dengan masalah ini, banyak juga dalam artikel itu yang membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyimpangan seksual atau LGBT. Begitu, Mas. Baik. Oke, saya mau bertanya ya, Mas ya. Apa saja faktor yang bisa menjadi penyebab seseorang menjadi homoseksual? Oke, bisa dijawab, Mas. Siap. Apa saja faktor yang menjadi penyebab homoseksual ya, Mas? Kalau menurut saya sih ada beberapa faktor, Mas. Yang pertama itu variasi bentuk otak dari setiap manusia. Menurut penelitian atau riset yang berkembang di luar sana, itu ada sedikit perbedaan secara biologis maupun anatomis di antara individu homoseksual dengan heteroseksual. Perbedaan itu terdapat pada struktur dan bentuk otak, Mas. Riset yang melibatkan prosedur MRI otak tersebut menyebutkan bahwa bagian anterior cingulate cortex dan temporal otak sebelah kiri pada kebanyakan homoseksual sedikit lebih tebal daripada individu heteroseksual. Terus yang kedua, itu ada faktor genetik, Mas. Faktor genetik itu dipercaya bisa menjadi salah satu penyebab seorang individu menjadi homoseksual. Ada teori yang menyebutkan bahwa seorang wanita itu homoseksual mungkin mengalami kelebihan hormon, Mas. Kelebihan hormon androgen saat ia masih dalam kandungan. Terus ada lagi yang ketiga, itu faktor trauma di masa kecilnya, Mas. Menurut penelitian juga,
Ada yang menyebutkan bahwa trauma psikologis itu pada masa anak-anak dapat berpengaruh terhadap orientasi seksual seseorang, termasuk homoseksual, Mas. Riset tersebut menyebutkan bahwa orang yang memiliki orientasi seksual ataupun bisa dikatakan LGBT, penyuka sesama jenis, itu pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecilnya, Mas. Nah, dari peristiwa kayak gini itu perlu dikasih edukasi untuk misalnya untuk orang tua di luar sana itu harus benar-benar menjaga anaknya supaya terhindar dari pergaulan bebas, terus kegiatan-kegiatan terlarang di luar sana, seperti mengikuti organisasi-organisasi yang tidak jelas seperti itu, Mas. Meski begitu pun cukup banyak, Mas, orang yang tetap menjadi heteroseksual walaupun pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecil. Begitu, Mas. Oke, berarti sudah cukup jelas yang Mas sebutkan tadi ya. Saya ada pertanyaan lagi nih, Mas. Apakah disorientasi seksual itu bisa disembuhkan atau tidak, Mas? Silakan, Mas. Bisa sih, Bisa Mas. menjelaskan? Ya, bisa. Bisa. Menyukai sesama jenis itu apakah laki-laki atau perempuan sesama perempuan. Termasuk faktor ini tuh termasuk gangguan atau penyimpangan seksual, Mas. Hal ini di awal itu perlu ditekankan agar individu yang mengalaminya sadar bahwa perasaan suka sesama jenis itu adalah salah dan perlu untuk diubah, Mas, karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu harus sadar kalau perbuatan itu salah. Maka penanganan penyimpangan seksual ini nantinya akan lebih maksimal dan hasilnya itu jauh lebih baik ketimbang pada individu yang merasa tidak ada salahnya dengan hasrat seksual sesama jenisnya. Ada beberapa faktor, Mas, suka sesama jenis itu dapat disebabkan. Bisa terjadi, yaitu terlalu intens atau terlalu dalam. Kalau bahasa kita itu terlalu berlebihan, Mas. Dan intim dalam bergaul dengan teman sesama jenis. Bahkan sampai hal-hal yang pribadi seperti sering mandi bersama atau tidur berselimut, sering berdekatan. Awalnya itu kadang bercanda gitu, Mas. Itu bisa jadi menjadi faktor itu. Dan pengaruh itu pun tidak baik, Mas, dari orang yang suka sesama jenis. Mempunyai riwayat trauma masa lalu itu pun juga termasuk. Ada kaitannya dengan penyimpangan seksual serupa. Suka sesama jenis itu bisa diterapi melalui pendekatan konseling bersama dokter ahli psikiatri, dokter psikis, kayak gitu. Dan selama terapi konseling pun keluarga harus terus mensupport, dan orang-orang terdekat pun harus juga ikut berperan dalam proses tersebut. Jadi jangan sampai ditinggal kerabat yang mengalami penyimpangan seksual itu. Karena penyebabnya bisa sebabnya itu bisa dapat bertambah parah, Mas, dalam kejadian ke depannya, dalam masa depannya orang tersebut. Nah, itu. Dan tipsnya pun banyak, Mas. Kalau kita cari di Google itu tinggal pilih istilahnya, tinggal pilih. Dan kalau ingin lebih dalam lagi ya pergi ke dokter psikis, psikiatri seperti itu. Beberapa tips juga ada. Saya ambil contoh aja, Mas. Seperti yang pertama itu menjauhi lingkungan atau orang-orang yang mengajak untuk melakukan penyimpangan seksual.
terus tidak menonton video-video porno seperti itu, Orientasi seksual. terus menjaga hubungan persahabatan juga atau pertemanan sesama jenis itu harus dijaga. Jadi jangan sampai berlebihan, sampai melampaui batas privasi. Jika kita sudah menyukai seseorang yang sesama jenis, maka untuk itu sementara waktu kita itu harus menjauhi seseorang tersebut sampai kita bisa mengontrol psikis kita sendiri, Mas. Seperti itu. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas. Jadi bisa saya simpulkan, feminisme ini tidak pernah serta-merta menjadi filsafat. Feminisme adalah sebuah gerakan politik yang ingin mengusahakan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Namun, posisi feminis dalam mengkonseptualisasikan subjeknya sangat terpengaruh oleh kondisi modern. Adopsi konsep yang fondasional telah membawa feminisme pada posisi yang hegemonik, di mana feminisme justru menjadi ruang eksklusi bagi sesama perempuan. Klaim feminisme sebagai gerakan perempuan universal tidak memandang perbedaan dan partikularitas dan antara perempuan. Feminisme ingin berdiri di atas jejakan yang fondasional dan tidak ingin diganggu oleh kontigenitas perbedaan. Beberapa konseptualitas modern feminisme menjadi hegemonik ketika dipraktekkan ke dalam politik. Feminisme liberal maupun radikal melandaskan diri pada universalisme, asumsi kekuatan yang meluas dan makro, serta adanya kebebasan ketika kekuasaan dihancurkan. Penciptaan subjek yang stabil mengkategorikan perempuan dan menyingkirkan mereka yang pinggiran yang tidak memiliki politik agensi. Akibatnya, feminisme mengalami kritik dari pinggirannya dan ditentang oleh wawancara. Oke. Sedangkan Guy bisa disimpulkan, Mas? Berdasarkan yang penelitian dan mas-mas yang tadi dijelaskan, gay itu dapat disimpulkan bahwa identitas lesbian dan gay tidak serta-merta muncul dan diterima begitu saja oleh individu. Nah, identitas tersebut muncul melalui tahap-tahap perkembangan identitas homoseksual. Hal ini terkait dengan proses seseorang menjadi lesbian dan gay. Semua informan memiliki tahapan-tahapan yang berbeda-beda. Tidak semua informan mencapai tahap identity synthesis atau penerimaan seutuhnya identitas. Dibentuk karena proses belajar yang dilakukan oleh seorang lesbian dan gay melalui media elektronik dan teman sejawatnya. Proses pembentukan perilaku seksual lesbian dan gay tidak memiliki perbedaan, Mas. Nah, prosesnya dimulai dari pengaruh pola asuh orang tua, lalu pola asuh orang tua yang paling dominan adalah pola asuh permitif, otoriter, dan penelantar. Kemudian itu ya dipengaruhi oleh kelompok sebaya dalam melakukan perilaku seksual. Perilaku seksual tersebut juga mereka pelajari melalui media elektronik. Faktor yang menghambat perilaku seksual pada pasangan lesbian dan gay yaitu motivasi pribadi, keyakinan, norma yang berlaku di tempat tinggal. Lalu ada bentuk-bentuk perilaku seksual yang dilakukan lesbian dan gay itu relatif sama seperti bergandeng tangan, berpegangan tangan, berpelukan, dan lain-lain. Bentuk perilaku yang menjadi perbedaan adalah saat mereka melakukan hubungan seksual di ranah privatnya. Hal ini disebabkan lesbian dan gay memiliki alat kelamin yang berbeda.
penelitian ini mungkin bias dan tidak bisa digeneralisir mengenai hasrat dan dorongan seksual yang sangat tinggi pada pasangan lesbian dan gay, karena informan peneliti tersebut dalam penelitian memiliki rentang usia 19 hingga 27 tahun. Lalu kami mempunyai saran-saran yang perlu disampaikan ya. Satu, perlu diberikannya pendidikan seks untuk menghindari resiko-resiko yang tadi mas-mas narasumber tadi jelaskan. Kedua, perlu diberikan sarana yang positif dan memberikan penyaluran dorongan biologis melalui ekspresi dan psikologis dan penyaluran fisik yang sehat seperti olahraga, kegiatan untuk mencintai alam, kegiatan kreativitas, dan pengembangan potensi dan bakat. Ketiga, lesbian dan gay yang berpacaran perlu menetap tujuan sebentar ya mas. Tujuan berpacaran supaya segala aktivitas yang dilakukan mempunyai arah yang jelas, sehingga hubungan tidak selalu diarahkan kepada hubungan seksual. Oke, bisa saya tutup pada pertemuan kali ini. Sekian, bisa ditutup mas. Ada yang perlu diperbincangan lagi mas mengenai orientasi seksual dan feminisme? Kalau dari saya sudah cukup mas. Sudah cukup mas. Silakan mas kalau mau ditutup. Ya, Oke, siap mas. Jadi sudah cukup ya sepertinya. Oke, pada pertemuan kita kali ini saya kira cukup dan akan saya tutup ya mas. Terima kasih mas atas semua saran dan jawaban yang telah mas-mas sharing di sini ya. Oke, sekian podcast hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.